Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas halal farmasi sebagai UCP 3 dari mata kuliah Ekonomi Industri Halal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Omar Abdullah Fauzi dengan NIM 20 10 11 60 48. Baik, yang akan saya bahas pada pembahasan kali ini, yang pertama itu mulai dari pendahuluan, selanjutnya juga dari tujuan utama, yang ketiga ada perkembangan dari industri halal ini, yang keempat teori, dan yang terakhir merupakan kesimpulan. Baik, ya, jadi pendahuluannya, farmasi dan kosmetik halal ini merupakan produk yang terbuat dari bahan yang sesuai dengan syariat Islam. Kandungannya itu bebas dari unsur binatang yang diharamkan dan yang disembelih tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Komoditas itu harus diproduksi dan diproses menggunakan alat yang tidak tercampur oleh zat yang tidak sesuai dengan syariat. Dengan demikian, farmasi dan kosmetik halal ini merupakan harmonisasi dari syariat Islam, Good Manufacturing Practice atau GMP, serta bahan baku halalnya. Nah, jadi obat ini merupakan suatu bahan atau campuran bahan untuk digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit. Obat ini terdiri dari bahan aktif dan bahan pembantu eksipien. Dalam suatu sediaan obat ini dapat mengandung 3 sampai dengan 4 bahan pembantu. Baik, selanjutnya ini perkembangan teknologi proses pembuatan obat ini kini semakin maju dan menjadi tantangan tersendiri untuk menghasilkan obat yang bagus dan halal. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Dalam Islam, seorang muslim diharuskan minum dan makan dengan prinsip halal thayyibah. Halal menurut syariah dan baik menyehatkan bagi tubuh. Jadi yang harus diperhatikan di sini, eh, dalam mengonsumsi obat, konsumsi makanan dan minuman itu harus halal dan juga thayyibah. Status halal dari produk farmasi tengah menjadi perhatian karena akan diterapkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Namun permasalahan muncul karena tidak semua obat memenuhi syarat untuk berstatus halal. Beberapa di antaranya menggunakan bahan-bahan yang belum masuk kategori halal. Nah, jadi dalam kasus kehalalan suatu obat ini terdapat aktivitas kritis yang dapat mempengaruhi status kehalalannya, seperti mulai dari bahan baku obat, perlakuan terhadap bahan baku obat, formulasi obat, maupun penyimpanan obat. Dalam penggunaan bahan sumber hewani perlu diperhatikan apakah hewan tersebut dari hewan yang dihalalkan atau dari hewan yang diharamkan. Kemudian penggunaan darah, bangkai, serta penyembelihan hewan tanpa menyebut nama Allah SWT dalam penyembelihannya, jelas itu merupakan aktivitas yang diharamkan. Baik, selanjutnya ke tujuan utamanya. Uh, di sini bisa kita lihat konsumsi global muslim terhadap farmasi kosmetik dalam miliar dolar US. Di sini dapat kita lihat dalam farmasi itu selalu meningkat tiap tahunnya dari tahun 2013 sampai 2017. Begitu juga dengan bagian kosmetik. Pada tingkat global ini, industri kosmetik dan farmasi mengalami tren perkembangan yang baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 ini, industri kosmetik naik sebesar 5%. Saat tren industri kecantikan menawarkan berbagai kesempatan premiumisasi tidak hanya melalui harga tinggi dan label mewah, melainkan dengan meningkatkan kualitasnya juga. Produk perawatan kulit diprediksikan akan tumbuh sebesar 31% selama 2017 sampai 2022 dan akan dipimpin oleh daerah dari Asia Pasifik. Hal tersebut dilatar belakangi oleh naiknya kesadaran terhadap perawatan kulit, ekspansi perusahaan, serta naiknya konsumsi kelas menengah di Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika. Ini bersumber dari Global Islamic Economy Report tahun 2018. Selanjutnya ini jumlah industri farmasi dan pertumbuhan PDB industri farmasi
dari tahun 2015 sampai 2019. Industri farmasi di Indonesia ini memiliki peluang yang besar untuk tumbuh, ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah industri farmasi di Indonesia, di mana dalam periode 5 tahun terakhir, yaitu 2015 sampai 2019, industri farmasi dalam negeri bertambah sebanyak 132 industri baru, yakni dari 198 industri pada tahun 2015 meningkat menjadi 230 industri pada tahun 2019, yaitu menjadi 230, sedangkan industri pada 2016 menjadi 14 industri di tahun 2019. Dari seluruh industri tersebut ini terbagi menjadi 3 jenis perusahaan, yaitu yang pertama dari BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, yang kedua dari swasta domestik dan multinational company atau MNC, yang dimana sebagian besar merupakan perusahaan swasta domestik. Nah, walaupun kondisi positif yang dialami industri farmasi nasional berada pada kondisi yang positif dan mengalami peningkatan pada masa pandemi COVID-19, tetapi belum dapat menghilangkan beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi industri farmasi nasional ini. Nah, yang pertama menjadi tantangannya itu 95% bahan baku obat di Indonesia ini masih impor. Impor tersebut berasal dari Cina sebanyak 70%, India sebesar 20%, dan sisanya dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Impor ini terjadi mengingat bahan baku obat domestik belum mampu memenuhi standar yang ada. Selanjutnya, tantangan yang kedua itu adalah layanan kesehatan di Indonesia ini masih belum rata. Di Pulau Jawa sendiri ini memiliki 1.244 rumah sakit atau sekitar 45,9% dari seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. Jadi kebanyakan masih tersentral di Pulau Jawa. Yang ketiga, munculnya peredaran obat palsu. Jaminan kelengkapan dan keaslian obat masih belum terstandar. Menurut WHO, peredaran obat palsu di Indonesia masih sangat tinggi, yaitu mencapai 25% dari total obat yang beredar. Nah, yang menjadi peluangnya ini meningkat, yang harus dijadikan peluang ini karena tadi sudah makin berkembangnya dan dari jumlah industri farmasi ini, yang harus dilakukan itu meningkatkan penanaman modal investasi pada sektor farmasi dan jasa kesehatan secara keseluruhan. Karena pada saat pandemi COVID-19 ini, industri farmasi sangat-sangat dibutuhkan, seperti pelayanan rumah sakit, obat-obatan, mulai dari obat kimia, obat tradisional ini menjadi kebutuhan utama dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit. Yang kedua, alokasi APBN 2021 ini berjumlah 169,7 triliun untuk anggaran kesehatan, termasuk di dalamnya untuk program vaksinasi nasional dan program asuransi kesehatan. Yang ketiga, adanya pengembangan industri yang menghasilkan obat modern asli Indonesia atau OMAI 1. Baik, selanjutnya yang menjadi kekuatan di Indonesia ini adalah populasi di Indonesia ini yaitu besar, sekitar 274 juta penduduknya, merupakan yang terbesar di ASEAN atau nomor 4 terbesar di dunia. Juga dengan banyaknya penduduk muslim mayoritas di Indonesia menjadi salah satu kekuatan. Yang kedua, terjadinya peningkatan total market size pada sektor farmasi yang menunjukkan tingginya permintaan dan tingkat konsumsi obat-obatan. Selanjutnya ini masuk ke bagian teori, yaitu konsep darurat dalam pengobatan. Yang pertama ini, terdapat bahaya yang mengancam kehidupan manusia jika tidak berobat. Misalnya jika terjadi ada penyakit yang menimpa, seandainya terus juga tidak berobat, maka akan mengancam keselamatan nyawanya. Yang kedua, tidak ada obat lain yang halal sebagai ganti dari obat yang haram. Nah, ini masih merupakan
suatu hal yang diperdebatkan juga. Seandainya jika tidak ada obat sama sekali yang halal dan mengancam nyawanya, maka eh, tidak ada pilihan lain selain mengonsumsi obat yang haram dengan tujuan keselamatan diri. Yang ketiga, adanya suatu pernyataan dari seorang dokter muslim yang dapat dipercaya, baik pemeriksaannya maupun agamanya atau itikat baiknya. Dikatakan demikian sesuai dengan apa yang kami ketahui dari realita yang ada dari hasil penyelidikan dokter-dokter yang terpercaya, bahwa tidak ada darurat yang membolehkan makan barang-barang yang haram seperti obat. Tetapi kami menetapkan suatu prinsip di atas adalah sekedar ikhtiyat, bersiap-siap dan berhati-hati yang sangat berguna bagi setiap muslim, yang kadang-kadang dia berada di suatu tempat yang di situ tidak ada obat kecuali yang haram. Selanjutnya ini merupakan perlindungan konsumen atas label halal produk farmasi. Jadi pengaturan sertifikasi halal di Indonesia ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Selanjutnya, landasan hukum dalam pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini berbunyi, produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia ini wajib bersertifikat halal. Jadi kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produknya ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Sebagaimana diketahui, konsumen memiliki kedudukan yang lebih lemah dibanding dengan pelaku usaha. Sehingga dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha yang tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut diancam dengan sanksi hukuman yang bervariatif, mulai dari sanksi administratifnya hingga sanksi pidana tergantung tingkat pelanggaran. Jadi pada pembahasan kali ini yang dapat saya simpulkan, yang pertama, dengan perkembangan saat ini industri halal ini yang sangat berkembang pesat, maka yang pertama harus dilakukan dibentuknya gerakan gaya hidup halal melalui berbagai kegiatan dan media seperti sosialisasinya. Nah, untuk farmasi halal ini bisa eh, dari segala pihak maupun dari pemerintah, masyarakat, juga tenaga kesehatan ini melakukan sosialisasi baik dari kegiatan farmasi, mulai juga dari obat-obatan dan lain sebagainya. Yang kedua, kerjasama dalam bentuk harmonisasi kegiatan kebijakan antara BPOM dan LPPOM terkait peredaran obat dan kosmetika halal. Nah, jadi yang harus ditingkatkan lagi ini harmonisasi antara BPOM, LPPOM dan juga pihak lainnya untuk obat dan kosmetika halal, karena di Indonesia ini dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, menjadi sebuah peluang di mana obat dan kosmetika halal ini sangat-sangat dibutuhkan. Yang ketiga, pengelompokan bahan baku yang terindikasi tercampur atau mengandung barang haram atau tidak jelas status halalnya. Jadi obat-obatan misalnya yang masih belum jelas atau dikatakan haram, nah itu harus dikelompokkan. Jadi agar tidak tercampur antara halal dan haramnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.